Salam damai sejahtera bagi Anda semuanya. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala yang baik. Saya Pendeta Yahya Rohmanu, Gembala Jemaat GPDI Citra Raya Surabaya. Saya akan menyampaikan renungan firman Allah atau khotbah dengan judul Kisah Seorang Muda yang Kaya. Dalam renungan ini nanti intinya adalah bahwa apabila seseorang mengasihi dunia ini, mengasihi harta kekayaan lebih daripada kasihnya kepada Tuhan, maka dia akan mengalami kegagalan, bahkan akan tidak bisa sama sekali untuk melayani Tuhan. Padahal kita dipanggil untuk melayani. Anda dan saya dipanggil oleh Allah untuk melayani. Melayani Tuhan Yesus Kepala Gereja dan melayani jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara-saudara, saya akan membaca ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 26, di sana dicatat tentang pertemuan antara seorang muda yang kaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pemuda ini berkata kepada Tuhan Yesus, "Ya Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Maka Tuhan Yesus berkata, menjawab pertanyaannya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat, lakukanlah, yaitu jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mengingini harta orang lain, hormatilah orang tuamu, hormatilah hari Sabat, dan kasihilah Tuhan. Jangan ada berhala apapun juga. Maka pemuda yang kaya ini atau orang muda yang kaya ini, dia menjawab, semua itu sudah saya lakukan Tuhan. Lalu apalagi yang harus saya lakukan? Dan Tuhan Yesus memberitahu kepadanya, jualah hartamu semuanya, lalu bagi-bagikan kepada orang miskin. Setelah itu ikutlah aku. Pemuda ini berpikir sejenak. Lantas dia hatinya menjadi kecewa karena hartanya banyak. Lantas pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan komentar, alangkah sukarnya bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga.
lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka gemparlah murid-murid dan mereka bertanya satu dengan yang lain, kalau demikian siapa yang bisa diselamatkan? Saudara-saudara, lantas Tuhan Yesus berfirman, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara, ini adalah berita yang baik bahwa sesungguhnya semua dikasihi Tuhan. Semua orang diberi kesempatan untuk mendapatkan hidup yang kekal di dalam sorga. Apakah orang kaya, apakah orang miskin? Saudara-saudara, yang penting baik kaya ataupun miskin itu mengasihi Tuhan. Jangan sampai tidak mengasihi Tuhan. Saudara-saudara harus melayani Tuhan. Jangan sampai tidak melayani Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat yang lain, saudara-saudara, kita menemukan ayat-ayat, saudara-saudara, misalnya di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan orang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, saudara-saudara, ayatnya yang ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara-saudara, itulah jadi ada harta yang sesungguhnya, ada Mammon yang tidak jujur, atau ada harta yang sesungguhnya dan ada harta yang tidak sesungguhnya. Ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Saudara-saudara, jadi ini penting sekali, saudara-saudara, yaitu mengenai kecintaan kepada Tuhan. Mammon, apakah itu gerangan? Mammon itu adalah nama dewa di daerah Arab, yaitu dewa kekayaan. Dan bangsa Yunani juga mempercayai dewa ini, saudara-saudara. Jadi orang-orang pada waktu itu yang mencintai kekayaan, mereka menyembah kepada dewa Mammon ini untuk mendapatkan harta kekayaan. Dan demikianlah firman Tuhan menjelaskan bahwa kamu tidak bisa mencintai kepada Allah dan sekaligus pada waktu yang sama mencintai kepada Mammon. Jadi orang yang mencintai harta dunia, saudara-saudara, dia tidak bisa mencintai Allah. Seperti orang muda yang kaya tadi. Tetapi orang yang mencintai Tuhan sebenarnya tidak dilarang untuk memiliki harta kekayaan yang banyak. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu, saudara-saudara,
tidak sedikit yang kaya-kaya. Seperti Bapak Abraham itu kaya sekali. Seperti Ayub itu kaya sekali. Seperti Raja Daud itu kaya sekali. Apalagi Raja Salomo kaya sekali, saudara-saudara. Tetapi mereka mencintai Allah. Nah di sini saudara-saudara, mereka tidak mencintai harta kekayaan. Mereka mencintai Allah. Harta kekayaan dikelolanya demikian rupa. Demi cintanya kepada Allah. Saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, orang kaya tadi, saudara-saudara, orang muda yang kaya tadi, dia gagal untuk melayani Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia lebih mencintai harta kekayaan, lebih mencintai mamon. Dia lebih menyembah kepada mamon daripada menyembah kepada Allah. Saudara-saudara, orang muda yang kaya ini adalah sebenarnya seorang yang beragama sekali. Jadi kalau dia sudah menunjukkan menghormati hari Sabat, menghormati ibu bapak, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengingini milik orang lain, tidak menjadi saksi dusta ataupun berdusta. Jadi dia itu sebenarnya adalah seorang yang agamis sekali, saudara-saudara. Ini bagus sekali sebenarnya. Di dunia ini agama apa saja, saudara-saudara, apabila mereka mematuhi aturan-aturan agama, mereka akan menjadi orang yang baik, orang yang terpandang. Tetapi perhatikan bahwa orang yang terpandang itu tadi, seperti orang muda yang kaya ini, dia tidak memiliki keyakinan akan keselamatannya. Tidak memiliki kepastian untuk keselamatan jiwanya. Itu terbukti dari pertanyaannya kepada Tuhan Yesus. Ya guru, apa yang perbuatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Nah saudara-saudara yang kekasih, hidup yang kekal kita ketahui dari bacaan Injil Matius pasal 19 itu adalah apabila mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Jualah segala hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, orang muda yang kaya ini tidak bisa melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak mengasihi Tuhan. Oleh karena dia tidak mencintai Tuhan. Jadi dia gagal untuk melayani Tuhan. Padahal sebenarnya dia punya kesempatan untuk melayani. Apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus itu adalah merupakan prinsip untuk melayani bagi orang muda yang kaya ini. Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Oleh karena dia lebih cinta kepada harta kekayaan. Oleh sebab itu saudara-saudara, benarlah nasihat Tuhan Yesus, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi dalam realitas kita hidup sehari-hari, saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku mengasihi Tuhan, maka pada waktu yang sama kita tidak diperkenankan untuk mengasihi dunia ini. Kita yang melayani Tuhan, kita tidak diperkenankan untuk menghambakan diri kepada harta dunia. Justru harta dunia itu yang harus kita perhamba. Kita manage sebegitu rupa. Harta dunia itu harus nurut kepada kita. Harus nurut kepada Anda.
Bukan kita yang menurut kepada harta dunia, tidak. Tetapi harta dunia itu yang harus menurut kita kepada kita. Kita kelola yang bagaimana dia harus ikut kepada kemauan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, jadi kita dalam realita kehidupan pelayanan kita tidak bisa kita dalam waktu yang sama mengasihi Tuhan dan mengasihi Mamon. Dalam waktu yang sama kita mengabdi kepada Tuhan dan mengabdi kepada Mamon. Dalam waktu yang sama kita melayani Tuhan dan melayani kepada Mamon. Saudara-saudara, jadi kita melayani Tuhan, itulah yang terutama. Nanti Tuhan akan memberkati Anda dan saya dengan harta kekayaan yang cukup, dengan harta kekayaan bahkan berkelimpahan untuk kita atur, kita kelola demikian rupa bagi kemuliaan Allah, bagi kemuliaan kerajaan sorga, bagi penyebaran Injil, bagi tegaknya pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Dan kita pun akan semakin diberkati, semakin diberkati, semakin diberkati. Jadi saudara-saudara, pada intinya motivasi kasih adalah yang termulia di dalam melayani Tuhan. Tetapi apabila seseorang lebih mengasihi harta kekayaan, maka orang itu akan mengalami kegagalan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, kalau boleh kita diberkati dengan harta kekayaan, itu baik, betapa senangnya. Tetapi biarlah kita mengelolanya demikian rupa untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan jemaat. Saudara-saudara, kita pergunakan harta kekayaan untuk pelebaran kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati Anda semuanya dan memberkati saya juga. Mari saudara-saudara, kita mengasihi Tuhan lebih daripada semuanya. Selamat melayani. Salam pengabdian.